Maka kuburlah egomu, kuburlah keangkuhanmu, kuburlah kebahagiaanmu, simpan baik-baik di dalam tanah yang sepi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada senja Ramadan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa ja'al husnal asira idza syi'ta sahla sahla ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril ilm wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amma ba'd. Di episode ke-10 ini Hikam Ibnu Athaillah Sakandari memberikan nasihat pada kita, idfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan lam yatimmu nataju. Maka kuburlah keberadaanmu, kuburlah keakuanmu di dalam tanah yang dalam, di dalam tanah yang sepi, di kegelapan tanah. Fama nabata mimma lam yudfan, maka sesungguhnya apa yang tumbuh dari yang tidak ditanam secara dalam, maka tidak akan lam yatim aw la yatimmu natajuhu, maka hasilnya tidak akan baik. Satu biji yang ditanam, jika menanamnya tidak dalam, maka tidak akan pernah tumbuh dengan baik. Ditanamnya dengan asal-asalan, maka akan tumbuh dengan tidak baik. Pohon yang besar yang hari-hari ini kita melihatnya dan kita mengambil manfaatnya adalah pohon yang ditanam secara fi ardil khumul, di dalam tanah yang dalam, di dalam tanah yang subur, di dalam tanah yang disiapkan. Maka akar yang menjulang, akar yang mendalam pasti ditanam di tanah yang mendalam. Pohon yang tinggi, menjulang tinggi, akarnya pasti dalam ke bawah tanah. Itulah kehidupan manusia. Sama jika kita sering menampakkan kehebatan kita, jika kita sering mempamerkan keberhasilan kita, jika kita sering mempertontonkan kebahagiaan kita, maka itu adalah kebahagiaan dan kesuksesan yang sangat ringkih atau semi palsu. Apa yang harus kita lakukan? Menyimpan baik-baik kebaikan kita, menyimpan rapat-rapat kebahagiaan kita agar tetap kokoh bercangkram di dalam dunia hingga kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala bi husnil khatimah. Maka kuburlah egomu, kuburlah keangkuhanmu, kuburlah kebahagiaanmu, simpan baik-baik di dalam tanah yang sepi, di dalam tanah yang dalam. Karena kebahagiaan yang sering dipamerkan adalah kebahagiaan yang palsu. Saya menemukan sebuah teori, orang yang sering, satu keluarga yang sering pakai baju couple bersama anak-anaknya dan sering mempertontonkan kebahagiaannya di hadapan kamera, maka sesungguhnya mereka sedang menyembunyikan. Orang yang sering mempertontonkan kebahagiaannya di waktu yang sama, sesungguhnya mereka sedang menyembunyikan bertengkarnya mereka, menyembunyikan ketidakakuran mereka, menyembunyikan disharmoni mereka. Orang yang sering mempertontonkan kesuksesan, kekayaan, sesungguhnya dia sedang menyimpan kemiskinannya di dalam waktu yang sama. Maka hati-hati, kalau di dalam agama kita ada namanya penyakit ain,
Bisa jadi apa yang kita pertontonkan dari kebahagiaan kita, dari harta kita, dari kesuksesan kita, dari pencapaian kita, menjadi kesedihan orang lain, menjadi kepedihan orang lain. Maka para pemirsa yang sangat dimuliakan Allah, hikam ini mengajarkan kita untuk lebih wise, lebih bijaksana, lebih tawadhu, lebih empati pada orang lain. Agar kenapa? Agar kokoh kebahagiaan kita, agar kokoh kesuksesan kita, agar langgeng kekayaan kita. Maka dari itu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti memberikan pelajaran, tips bagi kita agar kebahagiaan kita lebih langgeng, agar kekayaan kita lebih berkah, agar kehidupan kita, long life kita, pendidikan kita atau kehidupan kita, kebahagiaannya lebih panjang. Yang pertama, manusia harus menempuh jalan ilmu. Tanpa ilmu mereka tidak akan pernah mencapai itu semua dengan langgeng, dengan kontinu. Mereka harus datang ke majelis-majelis ilmu. Tanpa ilmu mereka tidak akan terbuka cakrawala kemuliaan yang disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ilmu rasanya mustahil manusia mencapai naik pangkat atau derajat yang dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti janjinya dalam Al-Quran. Yang kedua, tazkiyatun nafs. Setelah ilmu itu didapat, senantiasa melakukan tazkiyatun nafs, membersihkan hati, membersihkan diri minar radail wal khaba'is, dari kotoran-kotoran hati yang bersemayam dalam hati kita. Kita harus berlatih bersahabat dengan cemoohan, bersahabat dengan fitnah, bersahabat dengan rasan-rasan, bersahabat dengan apa yang tidak kita sukai dari apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan. Yang terakhir adalah tadhhirul qalbi fi mahabbatil aghyar. Kata beliau, saya senang anak saya cinta istri saya cinta cucu saya cinta rumah saya cinta apa yang kitab saya miliki. Tapi setiap hari hati ini harus dilatih untuk membersihkan kecintaan dunia menuju kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, sekali lagi, idfin wujudaka, maka kuburlah keakuanmu, keangkuhanmu di dalam tanah yang dalam. Fama nabata mimma lam yudfan, maka tidak ada yang tumbuh kokoh menjulang ke atas kecuali akarnya masuk ke dalam tanah, akarnya menerobos ke kedalaman tanah. Maka manusia itu yang paling penting adalah jiwanya. Jika jiwa kita kokoh, jiwa kita begitu dalam, jiwa kita begitu kuat, insya Allah apa yang kita hadapi adalah kesemuanya kebahagiaan dan kesyukuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Selamat sore, selamat berbuka puasa. Jangan lupa berbuka dengan yang manis-manis seperti Anda yang menonton video ini. Aku Lumatas Ma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.